Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas induksi magnetik pada sumbu lingkaran kawat berarus listrik. Perhatikan ini ada kawat berarus listrik berbentuk lingkaran. Jari-jarinya A. Titik P berada pada jarak R dari lingkaran atau komponen kawat berarus dan berjarak X dari pusat lingkaran. Nah, perhatikan. DB ini tegak lurus R. Nah, sehingga bisa diuraikan dari dua komponen yang saling tegak lurus, yaitu DB cos alfa dan DB sin alfa. Untuk DB cos alfa ini saling meniadakan. Jadi ketika arus berada di atas, DB-nya ke atas arahnya. Perhatikan. Nanti kalau arusnya pas yang di bagian bawah, DB cos alfanya akan ke bawah. Di samping kanan juga akan ke arah samping kanan. Di samping kiri akan ke arah samping kiri. Sehingga DB cos alfa ini saling meniadakan. Praktis, induksi magnetik di P nanti arahnya searah DB sin alfa. Oke. Induksi magnetik di P. dBp sesuai hukum Biot-Savart mu 0 per 4 pi I dl sin alfa, sin theta per R kuadrat. Karena arah I tegak lurus R, I itu dl-nya, dengan R ini tegak lurus, arahnya tegak lurus, maka tetanya 90 derajat berarti sin tetanya 1. Maka ini diganti 1. Maka dB sama dengan mu 0 per 4 pi I dl per R kuadrat. Nah, BP-nya di sini adalah nanti BP sin alfa. Maka diganti dB sin alfa mu 0 per 4 pi I dl sin alfa per R kuadrat. Nah, kawat penghantar mempunyai bentuk lingkaran. Maka dl-nya, ini kalau kita jumlahkan, itu akan menjadi keliling lingkaran 2πa. Sehingga besarnya induksi magnetik di P akibat kawat berarus listrik yang melingkar, mu 0 I, dl-nya diganti dengan 2πa. Sin alfa per 4pi R kuadrat. Nah, 2pi dibagi 4pi, setengah. Akan menjadi mu 0 IA sin alfa per 2R kuadrat. Dengan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis sumbu dan garis hubung P ke lingkaran. Ya, oke. Kita lanjut. Apabila titik P berada di pusat lingkaran, maka alfanya menjadi 90 derajat dan R-nya sama dengan A. Ini 90 derajat berarti sinusnya 1. Dengan demikian, induksi magnetik di pusat lingkaran ditulis mu 0 I per 2A. Kalau kawat lingkarannya itu terdiri dari N lilitan, maka induksi magnetiknya mu 0 IN per 2A. Oke? Nanti coba kamu dekatkan dengan induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Ada kemiripan, bedanya di mana? Oke? Silakan nanti dicoba lagi untuk memudah kita di dalam memahami konsep tentang induksi elektromagnetik, induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang dan di pusat lingkaran. Contoh soal. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang dialiri arus sebesar 10 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di titik di pusat lingkaran dan di titik yang berada pada garis sumbu yang berjarak 6 cm dari lingkaran. Yang pertama di pusat lingkaran, yang kedua di garis sumbu.
penyelesaiannya. Yang diketahui A-nya 8 cm jari-jari lingkaran. X-nya jarak P ke pusat lingkaran 6 cm. I-nya 10 ampere, N-nya 20. Yang ditanyakan induksi magnetik di pusat dan induksi magnetik di garis sumbu yang berjarak 6 cm. Oke, jawab. Untuk yang di pusat lingkaran, rumusnya mu0 I N per 2A. Masukkan angka yang ada. Maka didapatlah angka 45 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Oke, kemudian yang B, mu0 I N A per sin alfa. Dimasukkan. Sin alfanya kalau ada jari yang sisi jauhnya tadi 8 cm, kemudian sisi dekatnya 6 cm, maka yang miringnya 10. Maka sin alfanya jauh dibagi miring itu 8 dibagi 10. Itu 0,8. Sin alfanya 0,8. R-nya 10 cm atau 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nanti dapatlah angka 3,2 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Oke? Kita lanjutkan. Jadi besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran itu. Sekarang induksi magnetik di sumbu solenoida. Ini ada kumparan panjang namanya solenoida. Induksi magnetiknya B-nya. Jadi ketika kawat melingkar solenoida itu di arus listrik, maka dia akan bertindak sebagai magnet batang. Oke, diperhatikan di sini. Jika P di pusat solenoida, di pusatnya, maka mu0-nya B-nya mu0 IN dengan N L per L. N itu jumlah lilitan per satuan panjang. N per L. Di tepinya itu separuhnya. Ya, separuhnya yang di tengahnya. Oke. Nah, pertanyaan, kalau medan induksi magnetik di pusat lebih besar daripada di tepi, kenapa kekuatan magnetnya paling kuat bukan di tengah, tetapi ada di tepi? Jawabnya apa? Oke, karena ketika di bagian tengah, ini benda ferromagnetik itu akan mendapat gaya magnetik dari dua kutub yang sama besarnya. Sehingga seolah-olah dia, karena sama besarnya, dia hampir-hampir tidak mendapatkan gaya magnetik ketika berada di bagian tengahnya. Tapi sebenarnya medan magnetnya di situ paling rapat. Oke. Jadi karena resultannya 0, resultannya saling meniadakan, maka menjadi paling lemah. Oke. Kita lanjut. Toroida. Induksi magnetik di sumbu toroida. Toroida itu ya kumparan tadi yang dilengkungkan jadi bentuk lingkaran. Solenida yang dilengkungkan itu jadi toroida. Medan magnet di pusat toroida mu0 IN sama dengan yang tadi. Bersama. mu0 IN. mu0 IN per L lah. L-nya 2 pi R. Jadi keliling lingkaran. Contoh soal. Sebuah solenoida panjangnya 50 cm memiliki 2000 lilitan. Dialiri arus 4 ampere. Hitung induksi magnetik di ujung solenoida dan di pusat solenoida. Oke. Jawab penyelesaiannya yang diketahui L, N, I, dan mu0. Ditanyakan B di ujung dan B di tengah. Jawabnya yang di ujung mu0 I N per 2. Ya, oke, dapatnya ini 32 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Yang di tengah tinggal dikalikan 2, berarti 64. Oke. Contoh soal yang kedua. Sebuah toroida memiliki 4000 lilitan terdiri dari area arus listrik 5 ampere. Apabila diketahui jari-jari lingkaran bagian dalam 8 cm dan bagian luar 12 cm, maka nanti diambil efektifnya, reratanya. Kalau dari 8 ke 12 ya tengah-tengahnya oke 10. Oke.
Diambil tengah-tengahnya nih. Nanti ketemunya 10 R-nya. Oke. Nah, di pusat torida dapatlah 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Oke. Demikian pelajaran fisika kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.